dikisahkan oleh Pak Suradi, seorang pencari rumput. Beliau menceritakan bahwa pada suatu hari, saat beliau sedang mencari rumput untuk pakan kambingnya, di dekat proyek pembuatan sebuah waduk atau bendungan di pinggir desanya. Saat itu sore pukul 4 sore, Pak Suradi masih asik mengambil rumput dengan sabitnya. Sudah setengah karung rumput yang ia dapati. Suasana sore itu tampak agak berbeda. Entah kenapa, Pak Suradi mempunyai firasat yang aneh. Tak jauh dari tempat Pak Suradi mengambil rumput, ada sebuah proyek pembuatan bendungan atau waduk yang sudah berjalan. Tampak para pekerja yang sibuk menjalankan pekerjaannya masing-masing. Terlihat alat-alat besar yang berada di dalam proyek tersebut. Sebentar lagi mereka akan pulang karena hari sudah sore. Beberapa pekerja ada yang tinggal di situ, yang tinggal di dalam mes yang dibuat di sekitar proyek tersebut. Beberapa pekerja sudah ada yang beres-beres, namun masih ada beberapa pekerja yang tampak masih lembur menyelesaikan tiang panjang yang ada yang akan dicor. Terlihat mobil yang berada di situ tampak sudah siap. Pak Suradi yang tengah mengambil rumput tiba-tiba kaget saat pandangan matanya tertuju pada beberapa orang yang tengah berada di sekitar lubang yang ada di sekitar tersebut. Pak Suradi melihat ada seorang bocah kecil yang tiba-tiba didorong oleh temannya dan jatuhlah ke dalam lubang yang akan dicor tersebut. Dan sejurus kemudian, alat berat untuk mengecor itu pun mulai mengisikan cor tersebut ke dalam lubang tersebut. Samar-samar terdengar suara minta tolong. Sore itu Pak Suradi menyaksikan hal yang terjadi di luar nalar di lokasi pembuatan waduk tersebut. Hal yang di luar kemanusiaan. Pak Suradi tak habis pikir dengan kejadian yang baru saja dilihatnya. Namun ia paham betul dengan cerita-cerita tentang tumbal yang digunakan dalam setiap pembuatan jembatan, gedung maupun bendungan. Yang rata-rata tumbalnya adalah nyawa manusia. Dengan perasaan yang masih diliputi dengan rasa kaget, Pak Suradi pun memutuskan untuk menyudahi mengambil rumput sore itu. Dengan berjalan gontai dan agak lemas, Pak Suradi pun meninggalkan tempat tersebut. Masih dengan bayangan bocah yang didorong jatuh ke dalam lubang yang kemudian dicor tersebut. Tersiar kabar juga dari salah satu pekerja proyek yang saat ini sudah keluar dari proyek tersebut. Setelah 2 bulan lamanya ia bekerja di proyek tersebut, dan seperti para pekerja yang lainnya, tapi pada suatu hari ia melihat peristiwa yang begitu menyayat hatinya. Saat itu, sebut saja dia namanya Mas Ahmad. Saat itu ia sedang asik mengambil besi-besi guna untuk dirancang di lokasi tersebut. Dari kejauhan Mas Ahmad melihat ada beberapa pekerja yang salah satunya membawa sebuah bungkusan kain yang ia tendeng dari tadi. Mereka berada di sebelah atas tiang panjang yang akan dicor tersebut. Seseorang tersebut kemudian membuka bungkusan yang ia bawa dari tadi, dan ternyata bungkusan itu berisi kepala seorang anak kecil. Mas Ahmad yang melihat hal itu kaget bukan kepala. Jantungnya berdebar-debar, tak kuasa melihat kejadian tersebut. Pekerja tersebut kemudian menjatuhkan kepala tersebut dalam lubang yang akan dicor, dan tak lama kemudian alat pengecor pun mulai mengisikan cor semen itu ke dalam lubang tersebut hingga terisi penuh. Semenjak proyek waduk itu jadi, sering terjadi hal-hal ganjil di sekitar waduk tersebut. Apalagi lokasi yang digunakan untuk membuat waduk tersebut sudah sangat akrab terkenal di kalangan para warga sekitar. Kalau tempat tersebut sangatlah angker dan dingin. Lokasi tersebut membelah hutan kecil, sedikit tepian hutan, dan ada juga beberapa makam yang ikut tergusur oleh proyek tersebut. Banyak hal-hal aneh dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar waduk tersebut. Seperti terdengar suara-suara orang menangis, terlihat bayangan-bayangan dan terus menghilang, terlihat kepala yang menggelinding sendiri, dan masih banyak hal-hal ganjil yang terjadi di sekitar lokasi tersebut.
Pernah seorang tukang ojek, sebut saja namanya Bang Mail. Malam itu, setelah ia mengantar seseorang yang menggunakan jasanya, sepulangnya mengantar, ia pun pulang sendirian melewati jalan penghubung. Dan ia pun melihat seorang anak kecil yang sedang menangis. Dan setelah ia dekati, tiba-tiba anak kecil itu pun melihat kepadanya. Saat anak itu menoleh ke arahnya, yang ia lihat hanyalah wajah yang penuh luka di sekujur mukanya. Kejadian serupa juga dialami oleh penjaga pintu air bendungan tersebut. Sebut saja namanya Bang Mandor. Seperti biasa, Bang Mandor selalu keliling untuk mengecek keadaan di sekitar pintu air bendungan. Saat itu sekitar pukul 1 malam, dengan membawa senter, Bang Mandor pun mulai berjalan menyusuri sekitar pintu air dan kunci pintu air. Tiba-tiba saja Bang Mandor merasakan hawa dingin dan merinding di sekujur tubuhnya. Bulu kuduknya mulai berdiri. Padahal ia sudah terbiasa dengan aktivitas pekerjaannya sebagai penunggu pintu air. Setibanya di dekat kunci pintu air, Bang Mandor dikagetkan dengan jatuhnya sebuah benda sebesar kelapa tepat di hadapannya. Dan selang beberapa saat kemudian, ternyata benda tersebut adalah kepala manusia yang menggelinding dengan wajah yang pucat. Sontak saja hal itu membuat Bang Mandor terkejut dan kaget. Bang Mandor pun menahan rasa takutnya dan membaca doa-doa. Dan tiba-tiba kepala tersebut menghilang dari pandangannya. Alhamdulillah, ucap Bang Mandor bersyukur. Usut punya usut. Dahulunya lokasi yang dijadikan proyek pembangunan bendungan tersebut dikenal warga sekitar sangatlah angker dan dingin. Lokasi di tepian hutan dan ada beberapa pemakaman. Warga mengenal daerah itu sangat angker karena di situ dianggap sebagai pusat pasar setan, atau tepatnya para makhluk lelembut berkumpul. Di tempat itu juga dijadikan tempat pembuangan beberapa mayat yang dikenal korban dari pembunuhan dan pembegalan. Cerita orang-orang terdahulu, arwah-arwah para korban pembunuhan tersebut masih berada di lokasi tersebut. Karena mereka mati penasaran, maka arwahnya pun bergentayangan. Belum lagi sosok-sosok makhluk astral penghuni lokasi tersebut yang sangat banyak. Mereka akan mengganggu dan menjadi orang-orang yang datang dan tersesat di tempat tersebut. Karena dalam penerawangan beberapa paranormal, di situ memang terdapat pasar setan. Dan dulunya, tempat itu adalah sebuah desa kaum para lelembut, jin, dan sebagainya. Suatu sore warga Rejosari digemparkan oleh penemuan mayat bocah laki-laki yang tercebur ke dalam sumur. Yang menurut warga desa sumur itu adalah sumur keramat yang sangat angker dari dulu. Sudah sering sumur tua itu memakan korban, baik warga lokal maupun dari luar. Mereka rata-rata meninggal tercebur ke dalam sumur ataupun di sekitar sumur. Penemuan sosok mayat bocah laki-laki itu bermula saat Mbok Kira ingin mengambil air untuk mencuci pakaian sore itu. Saat itu ia mendekati bibir sumur dan segera menurunkan timba dengan pelan-pelan. Namun, tiba-tiba dia melihat samar-samar di dalam sumur ada tubuh yang mengambang, menyembul di dalam sumur. Mbah Kira kemudian mengusap kedua matanya untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya itu benar atau tidak. Tali tampar pun turun mengenai tubuh tersebut. Mbok Kira sontak kaget, tak mengira kalau itu adalah sosok manusia. Mbok Kira yang kaget dan takut langsung berlari ke rumah warga setempat yang paling dekat dari sumur tua tersebut. Mbok Kira lari seperti dikejar setan. Keringat dingin pun bercucuran di wajahnya. Mbok Kira kemudian bertemu dengan Pak Sabar
yang saat itu baru saja keluar dari rumahnya. Melihat Mbok Kira yang ketakutan, Pak Sabar kemudian bertanya kepada Mbok Kira tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan napas yang masih terengah-engah, Mbok Kira kemudian menceritakan apa yang dilihatnya. Pak Sabar yang mendengar cerita dari Mbok Kira langsung terkejut. Pak Sabar kemudian segera melapor ke rumah Pak RT yang terletak tak jauh dari rumahnya. Pak RT dan beberapa warga kemudian berjalan menuju ke sumur yang dikeramatkan itu. Sumur yang menurut warga adalah sumur yang angker. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Sesampainya para warga dan Pak RT di sumur tua itu, mereka lantas mencari tali tambang untuk turun ke dasar sumur. Pak Radmin lah yang berani untuk turun ke dalam dasar sumur tersebut. Dengan hati-hati dan dibantu oleh para warga, dia kemudian turun. Tali tambang kemudian diikatkan pada sebuah pohon besar dan diikatkan pada pinggang Pak Radmin juga. Warga desa kemudian mulai menurunkan tali tersebut untuk menurunkan Pak Radmin ke dasar sumur tersebut untuk mengangkat jenazah anak laki-laki yang tercebur di dalam sumur itu. Sesampainya di dasar sumur, Pak Radmin mendapati tubuh bocah yang telah meninggal. Tubuhnya mengapung di atas air. Pak Radmin kemudian mengaitkan tali ke tubuh bocah tersebut. Setelah dirasa kuat ikatan yang dilihat kepada tubuh bocah tersebut, maka Pak Radmin kemudian mengkode kepada para warga yang di atas. Beberapa warga yang sudah bersiap-siap kemudian segera menarik tali tambang yang dikaitkan pada Pak Radmin dan bocah tenggelam tersebut. Setelah berjuang susah payah, akhirnya Pak Radmin pun sampai di atas sumur. Pak Radmin yang membawa jasad bocah tersebut akhirnya bisa keluar dari sumur tersebut. Saat sampai di luar sumur, ternyata bocah yang tercebur tersebut adalah Anton, anak pertama dari Pak Joko. Pak Joko yang saat itu juga berada di tempat langsung shock sambil memeluk tubuh anak laki-lakinya itu. Pak Joko hanya bisa meratapi nasib anaknya. Malam itu seperti biasanya di desa tersebut, jenazah Anton langsung dimakamkan di pemakaman desa dengan diiringi isak tangis keluarga, tetangga, dan teman-teman bermain Anton. Tapi itulah takdir, kematian. Tak ada yang tahu kapan dan dengan cara apa kematian tersebut akan menjemput setiap manusia. Kematian Anton membuka kembali ingatan lama tentang sumur tua tersebut. Sumur yang dianggap angker oleh para warga sekitar tersebut. Banyak warga yang membicarakan lagi tentang keangkeran sumur tersebut yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang dipercaya dihuni oleh para jin-jin dan makhluk halus. Dari dahulu sumur tua tersebut memang sudah terkenal akan keangkerannya dan tak jarang menelan korban. Di dalam sumur tersebut dipercaya dihuni oleh dua siluman ular, laki-laki dan perempuan, yang berdiam di dalam sumur tersebut. Dan masih ada beberapa siluman atau jin-jin lain yang menguasai di sekitar sumur tua tersebut. Dari dahulu tanah sekitar sumur tua tersebut dipercaya sebagai tanah yang bingit, tempatnya para lembut. Sudah ada beberapa warga yang pernah melihat sosok-sosok makhluk astral penghuni sumur tua itu. Mereka pun bisa berubah menjadi apa saja yang mereka inginkan. Beberapa warga yang pernah melihatnya sontak berlari ketakutan karena melihat sosok yang menyeramkan. Suasana akan terasa mengerikan dan angker ketika hari menjelang sore dan kemudian berganti malam. Pernah ada beberapa paranormal yang didatangkan untuk menetralisir lokasi sumur tua keramat tersebut. Namun, rupanya mereka tak mampu menetralisir dan memindahkan sosok-sosok penghuni sumur tua yang angker tersebut.
Berbagai cara telah diusahakan oleh para warga agar sumur tua tersebut tidak meminta korban lagi. Namun masih saja ada korban yang jatuh di sekitar lokasi sumur tua tersebut. Beberapa paranormal sampai terpelanting muntah darah saat berusaha dan bertarung melawan sosok-sosok penghuni sumur tua tersebut. Karena menurut mereka, ternyata sosok-sosok penghuni sumur tua tersebut tak sedikit jumlahnya. Bahkan, jumlahnya bisa ribuan. Dulu pernah terjadi suatu usaha penetralisiran kawasan sumur tua tersebut. Namun tiba-tiba banyak warga yang kesurupan massal di lokasi tersebut saat melihat penetralisiran. Dan alhasil, acara pun dihentikan untuk mengeluarkan dan menyembuhkan kembali para warga yang kerasukan. Saat itu, suasana sangat mencekam bagi para warga. Dan sejak saat itu, akhirnya tak ada lagi upaya untuk membersihkan kawasan sumur tua yang dianggap angker tersebut. Karena menurut para warga, terlalu besar kekuatan yang menguasai tempat tersebut. Sejak saat itulah, keangkeran sumur tua itu bertambah menjadi lebih angker dan wingit. Memang selama ini sumur tua itu sudah menelan beberapa korban yang jatuh dan mati di sumur tua itu, dan korban-korban yang meninggal di sekitar sumur tua tersebut. Menurut para warga, mereka pasti dijadikan tumbal oleh penguasa sumur angker tersebut. Beberapa warga sering mendengar ada suara tangisan dan melihat sosok-sosok bocah dan sebagainya di sumur tua tersebut sedang menangis sedih. Namun tiba-tiba menghilang. Sampai kini, sumur tua itu masih dibiarkan oleh para warga desa. Tak ada yang berani mengusik ketenangan sumur tua tersebut. Rumput-rumput liar dan semak-semak belukar yang tumbuh menjulang dan pohon-pohon besar yang berjajar mengelilingi sumur tua tersebut membuat keangkeran sumur tua itu menjadi tambah wingit dan angker. Sampai kini, sumur tua tersebut memang dianggap paling angker di desa Rojosari. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.